Oke, di sini saya akan melanjutkan belajar Adobe Photoshop episode 2. Buka file, Ctrl N atau new. Tunggu sebentar loh, sedang loading ini. Ukuran artboardnya bebas sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan mempraktikkan alat atau tool. Ada tabs tool. Di bagian tabs tool ada bagian area tabs tool, tabs on a page tool, vertical tabs tool, vertical area tabs tool, vertical tips on a page tool, dan touch tabs tool. Lalu di bagian di tool line segment tool ada bagian arch tool, spiral tool, rectangle tool, grid tool, polar grid tool. Ada 5 alat di line segment tool. Lalu di bagian alat rectangle tool dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama rectangle tool, atau bisa menekan M pada keyboard. Lalu rounded rectangle tool, ellipse tool, atau bisa menekan L pada keyboard. Polygon tool, star tool, dan blur tool. Lalu di bagian paintbrush tool ada 2 bagian. Yang pertama paintbrush tool, atau bisa menekan B pada keyboard. Yang kedua blow brush tool, atau bisa menekan shift tambah B pada keyboard. Yang bagian tool yang kelima ada pencil tool, atau bisa menekan huruf N pada keyboard. Kemudian smooth tool, patch erase tool, kemudian ada join tool. Oke, di sini saya akan mempraktekkan yang pertama tabs tool. Tabs tool ini untuk membuat tulisan di area artboard. Caranya gini, tinggal mengetikkan angka atau kalimat yang akan diketik. Misalkan nama saya. Untuk memperbesar, klik dulu selection tool pada tool Adobe Illustrator yang di sisi kiri. Oke, ini yang pertama tabs tool.
untuk membuat tulisan seperti ini nama saya. Oke, lanjut. Yang kedua, area text tool. Area text tool ini untuk membuat teks dalam page yang terbuka maupun di page yang tertutup secara horizontal. Oke, saya akan mempraktikkannya. Di sini menggunakan ellipse tool, control hilangin warna hitamnya, lalu garisnya ditebalin, struknya ditebalin. Sekitar 4 pixel. Lalu ke yang tadi area text tool, zoom dulu ini, lalu diklik pada bagian area luar atau dalam lingkaran, lalu ketik misalkan contoh grafis. Ini yang horizontal. Pada dalam lingkaran. Oke. Selanjutnya yang ketiga, taps on a page tool. Taps on page tool digunakan untuk membuat teks mengikuti garis page secara horizontal. Misalkan gini, lingkaran, lalu hilangin warnanya. Oke, kembali ke page tool, kemudian klik pada area lingkaran, kemudian ketikkan contoh grafis seperti ini. Jadi gunanya ini untuk
membalikan teks menjadi secara horizontal seperti ini. Kembalikan. Yang ketiga, yang keempat tuh hilangin lagi, tebalin garisnya atau struknya ke yang tadi vertical text-tool. Fungsinya untuk mengganti teks secara vertikal dari atas ke bawah. Contohnya seperti ini. Contoh tuh jadi ke bawah. Contoh seperti ini contohnya yang vertikal text tool. Selanjutnya vertical area text tool. Buat lingkaran lagi seperti ini. Oke, hilangin lagi ininya, garisnya ditebalin garisnya. Oke, kemudian kembali pada vertical area text tool. Gunanya ini untuk mengganti teks dalam page yang tertutup ke teks vertikal. Kita coba ya. Ganti. Ini fungsinya sama seperti yang vertical text tool, jadi mengetikkan ke bawah. Oke, lanjut yang ke-6, vertical text on page tool. Buat lagi lingkaran. Oke, hilangin warnanya. Oke, tebalin garisnya. Oke, vertikal. Gunanya ini mengganti teks dalam page yang tertutup ke dalam teks vertikal. Kita contohkan seperti ini. Contoh, jadi kayak miring ini. Seperti ini contohnya dari vertical text on a page tool. Yang terakhir ini. Oke, buat lagi lingkaran, hilangin warna dari lingkaran, tebalin garisnya 2 atau sampai berapa, terserah kalian. Kemudian ke touch text tool atau shift T pada keyboard.
Gunanya ini untuk membuat teks atau di dalam touch atau layar seperti ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang ke alat yang kedua atau tool yang kedua, yaitu bentar tambahin dulu artboardnya. Artboard news. Oke. Yang kedua ada lens segment tool, atau bisa ketikan slash miring yang ke atas kiri. Gunanya ini untuk membuat garis lurus. Kita contohkan seperti ini buat garis lurus. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, gunanya edge tool, menggambar garis lengkung atau cembung seperti ini. Kita bisa menyesuaikan sesuai selera kalian, mau melengkungnya seperti apa atau melengkungnya seberapa derajat, seperti itu. Kita lanjut. Yang ketiga ada spiral tool. Spiral tool ini gunanya untuk membuat garis berbentuk spiral. Kita langsung praktekkan. Seperti ini, seperti keong atau siput. Atau bisa juga seperti obat nyamuk. Kita lanjut lagi. Ada rectangle grid tool. Kita praktekkan. Rectangle grid tool gunanya untuk membuat garis grid persegi. Gini. Jadi membuat garis tapi ada anak-anak garisnya. Lanjut, polar grid tool. Gunanya ini untuk membuat garis grid lingkaran. Contohnya seperti ini, kayak sarang laba-laba ini. Oke, kita lanjut pada tool berikutnya.
Next, yang ketiga tool. Oke, di sini ada rectangle tool. Kita coba rectangle tool ini menggambar bentuk persegi 4. Contohnya seperti ini. Kita warnai warna merah. Lanjut, ada rounded rectangle tool. Kita coba. Oke, kita warnai yang berbeda, warna kuning. Oke, fungsinya ini untuk membuat segi 4 dengan sudut lengkung. Jadi lengkungannya ini tuh, lengkungan dari sisi ke sisi. Oke, kita lanjut kepada ellipse tool. Ellipse tool ini untuk menggambar lingkaran. Ini lanjut, kemudian ada polygon tool. Warnai warna biru. Polygon tool menggambar segi dengan sisi yang banyak. Seperti ini contohnya. Kemudian lanjut, ada star atau bintang. Oke, ini seperti bintang yang ada di langit. Lanjut, ada bar tool. Ini gunanya menggambar efek seperti pancaran sinar lensa. Seperti ini. Ya, kayak lensa ini. Wow, bagus. Kemudian lanjut, ke alat yang keempat, ada paintbrush tool. Gunanya ini untuk membuat kreasi garis secara manual. Contohnya seperti ini, membuat garis secara manual atau ditulis tangan bisa jadi. Kedua, ada blow brush tool. Gunanya ini untuk sama membuat garis. Oke, lanjut, ke alat yang kelima, ada pencil tool atau ketik N pada keyboard.
Ini seperti tulisan biasa yang sering dilakukan di kertas seperti ini. Gunanya menggambar dan mengubah garis secara manual. Lanjut, ada smooth tool. Smooth tool ini memperhalus objek seperti ini. Kemudian face erase tool, gunanya menghapus objek. Seperti ini. Oke, lanjut, ada join tool. Seperti ini. Lanjut lagi, ke alat yang ke-6, ada iris tool. Iris tool ini gunanya untuk seperti ini. Bentar. Ke iris, menghapus area objek gambar atau objek. Contohnya seperti ini. Diklik, klik kiri pada mouse seperti ini, hasilnya gini. Kemudian ada scissor tool, gunanya memotong di poin yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Udah. Kemudian ada peso atau knife, gunanya untuk memotong objek dalam patch seperti ini. Lanjut, sekian video saya dari tool tabs tool hingga iris tool. Saya akan melanjutkan lagi pada episode ketiga nanti. Mohon maaf apabila ada kekurangannya.